Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Alip Suwito. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali di bulan Maria ini dalam sharing session bersama Romo Alip Suwito dan bersekutu dalam doa Rosario. Hari ini kita akan memulai sesi kepo kita menyontek keteladanan Bunda Maria. Kok bisa ya Bunda Maria sekuat itu, sesabar itu? Pasti rahasianya kita mau kulik-kulik bersama dalam sebulan lebih dekat dengan Bunda Maria. Dalam sesi yang pertama ini, kita mau kepoin bagaimana Bunda Maria itu intim dengan Tuhan. Nah, sekarang kita mau buka sharing session kita dengan pujian. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, dengan muka yang gembira, dengan senyum yang lebar. Mana senyumnya? Iya. Yeah. Ya, kita coba senyum ke kanan dan ke kiri dan bilang ke kanan kiri kita, Jesus loves you. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita akan buka roh koleksi pagi ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih atas kasih yang tak terbatas yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami ingin belajar lebih lagi, mengetahui jalan kebenaran-Mu, dan mengetahui kehendak-Mu dalam hidup kami lewat firman-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa, dan pertajam pendengaran kami saat ini, dengan bantuan Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Suci. Mari kita siapkan hati kita. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman yang akan dibawakan oleh Romo Alip. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba yang dengan rendah hati mendengarkan dan mau melaksanakan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan tanah hati kami, menerima benih firman-Mu, sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang subur, dan benih firman-Mu yang ditaburkan saat ini dapat bertumbuh dan berbuah limpah. Berkatilah hamba-Mu, Romo Alip Suwito, yang akan menyampaikan renungan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bacaan Injil. Romo Alip, bacaan Injilnya dari Romo atau saya? Dari Linda ya, langsung Oke. silakan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Rohmu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang duduklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Ya, Kristus. Baik, saya akan share screen untuk permenungan saya. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi dan juga waktu Indonesia selamat sore untuk semuanya, Ibu Bapak. Shalom. Semoga Shalom. Tuhan memberkati Anda semua. Saya berdoa semua dalam kondisi baik dan sehat, baik yang akan tes PCR maupun swab, semoga hasilnya seperti yang diharapkan, kendati harap-harap cemas, tapi tetap yakin dan percaya semua baik dan sehat ya semuanya. Amin. Beberapa waktu lalu Ibu Ika itu menghubungi saya untuk bersama-sama memberi renungan selama kurang lebih 1 bulan ini, bulan Mei. Sebenarnya bulan Mei itu lebih dikenal sebagai bulan katekese liturgi kalau di Indonesia atau di Semarang secara khusus ya. Dalam bahasa yang lain, bulan Mei juga disebut sebagai bulan Maria. Sementara kalau Oktober itu bulan Rosario. Nah, bulan Maria ini
menjadi langkah yang baik dan juga menjadi kesempatan yang istimewa bagi kita untuk belajar berkaitan dengan bagaimana Tuhan menawarkan kepada kita hari ini untuk melihat kembali sejarah kebersamaan Tuhan sendiri dengan Bunda Maria. Maka tema intim dengan Tuhan dan sebulan lebih dekat dengan Bunda Maria menjadi hal yang mau kita renungkan bersama. Pertama-tama kita sudah bersama-sama membaca dan juga mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang berbicara tentang perkawinan di Kana. Kita tahu perkawinan di Kana ini sering kali dipakai ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi untuk perkawinan. Dalam beberapa kesempatan ketika saya bahkan juga mendengar beberapa teman Romo berkhotbah terkait dengan peristiwa berubahnya air menjadi anggur di Kana yang di Galilea ini, ada beberapa pertanyaan yang kadang-kadang mengusik kita. Kalau kita mencoba mencermati dari peristiwa di Kana ini, Yesus sebenarnya ditempatkannya apakah berada di ruang depan, di ruang tamu, atau berada di ruang tengah bersama-sama dengan keluarga yang ada dan punya hajat manten, atau bersama dengan Bunda Maria itu ada di dapur bersama dengan para muridnya. Kira-kira 3 tempat itu, apakah di depan, apakah di tengah, atau di dapur, kira-kira kalau kita membayangkan kita hadir pada saat itu merayakan perkawinan bersama dengan Yesus, kira-kira Yesus sedang berada di mana ya? Sehingga Bunda Maria dengan gampang mengatakan mereka kehabisan anggur. Kalau Ibu Bapak coba membayang-bayangkan itu kira-kira ada di mana Yesus saat itu. Dan kita bisa ikut di situ tuh kira-kira ada di ruang tamu, ada di ruang tengah, atau di belakang di dapur. Kira-kira Yesus saat itu ada di mana? Kira-kira aja. Dapur. Oke, di dapur. Ada lagi? Di ruang tamu. Di ruang tamu, oke. Di dapur kenapa Bu memilih berada di dapur? Karena ibunya meminta ibunya cuma bilang bahwa kehabisan anggur gitu aja. Jadi bayangan memang Yesusnya lagi di sana deket-deket, mungkin deket-deket tong anggurnya, terus ibunya cuma bilang, Maria cuma bilang tamunya kehabisan anggur, that's all. Kayaknya sih gitu. Oke, kalau tadi yang di ruang tamu di depan, katanya Bu Linda tadi, gimana itu? Kalau saya mikirnya, jadi di tempat yang dihidangkan tuh, yang dihidangkan anggurnya tuh udah tinggal sedikit atau udah mau habis, jadi kelihatan, terus Bunda Marianya ngecek ke dapur, oh udah mau habis anggurnya, terus kasih tahu ke Tuhan Yesus, anggurnya udah mau habis gitu. Oh, berarti ketika dia berada di depan bersama dengan tamu yang lain, lalu Bunda Maria tahu dan kemudian datang ke tempat Yesus di depan itu ya, sebagai tamu. Nggak ada yang milih di ruang tengah? Di ruang tengah mau. Oh ya. Biar beda bagaimana? Biar pas. Di gudang. Soalnya itu kan banyak banget itu dari foto ini kan dia banyak banget itu kendi anggur itu. Itu mungkin diletakin di gudang, Romo. Di gudang lah. Gudang sama gudang dapur ya? sama Oke. aja Pak Rimbun. Maksa. Nah, Bu Ika. Ya mau. Nah, bener kan? Kita merenungkan ini lebih suka saya pating celebung gitu ya. Jadi langsung spontan itu lebih baik gitu sehingga interaksi kita lebih hidup. Nah, kalau saya pribadi ini bukan soal benar dan salah. Yesus mau ditempatkan di mana itu nanti juga menjadi bahan refleksi bagi kita. Saya membayangkan bahwa Yesus itu kalau sana kan muda ya, dia 30-an tahun dia baru nongol di publik itu kan kali pertama dia juga membuat mujizat itu kan berarti usia sekitar 30 tahun.
Dan kalau dalam sebuah perayaan di kampung atau di desa, 30 tahun itu dia selalu membawa nampang. Jadi kayak di kampung-kampung di desa gitu, di pinggiran, urban gitu, orang muda itu selalu, kalau dalam bahasa kami itu disebutnya nyinom. Nyinom itu Latin. Orang selalu membawakan air atau anggur atau makanan. Jadi dia malah wirawiri, sering ke dapur, sering ke depan ngecek di sana ada enggak. Apalagi dia punya beberapa teman atau murid yang istilahnya menemani bersama-sama dengan dia dan juga dengan ibunya. Jadi saya membayangkan bahwa Yesus yang muda saat itu, dia sebagai juru ladi, atau kalau dalam istilahnya ya, waiters gitu ya, dia membawakan sajian makanan. Jadi Yesus tuh kadang-kala ke belakang ngambil makanan untuk para tamu, lalu dia membawakannya di sana. Dalam konteks ini Yesus menempatkan diri sebagai tetangga, di mana dia menempatkan orang lain itu sebagai pribadi-pribadi keluarganya, family. Maka Yesus juga diundang. Kalau bukan family, pasti juga nggak mungkin kan tiba-tiba datang nongol gitu. Apalagi acara hajatan itu kan pasti kaitannya dengan keluarga atau lingkungan yang ada di sekitarnya Yesus. Jadi saya membayangkan bahwa Yesus ini wirawiri, ya ke ruang tengah, ngambil makanan, ke ruang tamu, disajikan. Terus dia kadang-kadang juga ke ruang belakang, ngecek misalnya terkait dengan kesiapsediaan bagaimana, apakah sudah siap untuk disajikan. Yesus yang muda, Yesus yang usia 30 tahun itu mendengar bahwa ibunya berkata, mereka kehabisan anggur. Dia menempatkan diri sebagai pelayan yang ada di situ. Dia juga mengatakan bahwa ibu, waktuku juga belum tiba. Maka ketika tadi kita dengar dalam bacaan Injil, reaksi spontan ketika Yesus dimintai tolong oleh Ibu Maria, pertanyaan yang mendasar, mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus membayangkan bahwa saat yang tiba itu saat kapan? Usia sekitar 33 tahun. Jadi ketika dia mulai berkarya saat-saat itu, dia merasa bahwa ya belum waktunya dan juga bukan tempatnya. Karena kalau kita lihat kebanyakan mukjizat itu ada di mana? Di tempat dia berkarya, di daerah Galilea dan sekitarnya. Sementara di Kana ini ya ada di pinggiran gitu. Dia merasa bahwa ini bukan tempatnya dan juga bukan saatnya untuk menunjukkan atau memberi apa yang disebut dengan mukjizat air menjadi anggur. Maka ketika kita mendengar mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba, reaksi Maria pada saat itu juga mungkin kaget. Dia maksudnya baik, ingin menolong keluarga itu, dan dia percaya bahwa Yesus bisa melakukannya, menghindarkan keluarga itu dari rasa malu kan gitu kan. Masa punya hajatan, dia ngundang sekitar 500 orang, dia nggak prepare untuk sebuah hajatan itu. Pasti yang terjadi kan akan berantakan, dan salah satunya adalah rasa malu, tidak terselamatkan lagi. Bunda Maria punya inisiatif, tetapi Yesus menanggapinya dengan berbeda apa yang dimaksudkan oleh Maria. Maka dalam hal ini Bunda Maria berusaha menangkap kehendak Allah yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapannya. Artinya apa? Bunda Maria sebagai pribadi manusia juga menyadari real, kadang-kala tergagap-gagap di dalam menangkap seluruh proses kehidupan dia bersama dengan Yesus atau bahkan bersama dengan Santo Yusuf, tetapi yang paling penting dia menangkap peristiwa demi peristiwa itu ya satu persatu dikumpulkannya dan disimpan di dalam hatinya. Maka hal yang berikutnya bahwa Bunda Maria mulai menangkap ada hubungan baru antara dirinya dengan putranya. Karena Yesus membebaskan dirinya supaya dapat membebaskan orang lain, Yesus melakukan ini bukan karena ada keretakan hubungan antara dia dengan ibunya, tidak. Tetapi ia yakin bahwa Maria menerima seutuhnya karya Allah yang sedang dilaksanakannya. Walaupun toh akhirnya Bunda Maria berkata kepada para pelayan, apa yang ia mau
lakukanlah. Apa yang dia kehendaki lakukanlah dan perbuatlah itu. Yesus kemudian meminta para pelayan itu mengisi. Tetapi Bunda Maria membutuhkan waktu. Kenapa ya? Saya punya keinginan seperti ini untuk menolong keluarga ini dari rasa malu, tetapi kok jawaban putraku itu seperti ini ya? Kan pasti sebagai seorang ibu ada pemberontakan juga kan? Kesannya begitu. Jadi Yesus juga mau memberi gambaran kepada Bunda Maria juga bahwa ada situasi-situasi real yang dihadapi oleh dirinya dan juga dengan kebersatuan dengan Bapa, dan Bunda Maria harapannya juga mulai mendapat pemahaman-pemahaman pelan-pelan tetapi pasti utuh dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka Bunda Maria menyadari bahwa Yesus juga bukan miliknya. Ia sebagai milik Allah dan akan menjalankan kehendak Allah sebagai seorang ibu. Ia harus siap untuk melepaskan Yesus, menjalankan kehendak Allah sesuai dengan kehendaknya. Sebagai bentuk keintiman Yesus dengan Bunda Maria, yaitu peran Bunda Maria adalah mendukung dan melibatkan diri dalam perutusan putranya. Akhirnya, dalam konteks ini, saya ingin mengajak kita bahwa Bunda Maria yang memohon, dalam kapasitasnya dia sebagai seorang ibu, akhirnya juga membutuhkan waktu untuk menangkap seluruh proses kehendak Allah yang harus dialami dan terjadi di dalam dirinya maupun dalam relasinya dengan putranya. Bukan perkara yang gampang, tetapi Bunda Maria ingin terus-menerus melihat bahwa ada proses kehidupan, proses step by step yang justru akan membawa Bunda Maria pada satu kesatuan utuh. Bahwa pribadi yang aku lahirkan dengan berbagai macam situasi yang aku didik hingga aku besarkan harus sampai pada titik bahwa aku harus merelakannya. Sebagai seorang ibu, bukan perkara gampang, tetapi Maria mencoba melihat itu semua sebagai satu kesatuan utuh akan kehendak Bapa terhadap hidupnya dan juga putranya. Maka dari sana, ketika terjadi dialog berikutnya, perubahan air menjadi anggur oleh seorang pramusaji bernama Yesus, dan disebut dengan sebagai peristiwa mujizat yang pertama. Dan setelah itu terjadi dicecap tadi oleh seorang pelayan dan kepada kepala pelayan itu. Kemudian sang kepala pelayan pun mengundang manten, mempelai laki-laki dan berkata, "Mengapa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang?" Saya tertarik dengan kata menyimpan. Kata menyimpan ini berasal dari bahasa Yunani, tereo, yang dapat berarti menjaga, memelihara, menyimpan, memegang teguh. Kata menyimpan, jika muncul dalam Injil, kebanyakan bermakna positif, di mana yang disimpan adalah hal yang baik dan luhur. Hal yang baik tidak bisa disimpan bersamaan dengan hal yang tidak baik, karena yang baik pasti akan ikut rusak. Menyimpan anggur yang baik adalah sebuah sikap iman, di mana ada kepatuhan, kesetiaan, meski mengalami pasang surut kehidupan, dan perjuangan yang tidak mudah dalam mempertahankan yang sudah baik. Yesus memberi gambaran jelas bahwa hidup bukan cuma memberikan mereka anggur tambahan. Mereka kehabisan anggur, lalu didoakan, dan kemudian berubahlah air menjadi anggur. Secara kuantitas, mereka yang kekurangan menjadi berkelebihan. Tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus tidak hanya menambahkan sebuah kuantitas, bahwa mereka tidak lagi kehabisan anggur, tetapi anggur yang kemudian mereka minum berikutnya adalah anggur dengan kualitas yang paling baik.
Nah, dalam hal ini apa yang saya maksudkan? Bahwa kita dalam pengalaman hidup jangan sampai terjebak pada kuantitas-kuantitas yang kita ciptakan, tetapi justru meninggalkan kualitas yang dangkal dalam hidup kita. Maka intim dengan Yesus berarti kita membangun hidup yang semakin bermutu. Maka Bunda Maria juga dalam hal ini juga dalam peristiwa di Kana ini pun mendapatkan sebuah peristiwa dan juga mendapatkan sebuah pengalaman yang positif dalam hidupnya. Semula dia merasa bahwa dia percaya Yesus mampu menunjukkan dan membuktikan bahwa air menjadi anggur. Maria percaya. Tetapi dari situ dia mendapatkan pelajaran bahwa peristiwa demi peristiwa yang harus dia alami adalah saat-saat di mana dia harus belajar untuk melihat lagi karya keselamatan yang begitu besar. Fokus Yesus yang begitu besar untuk menyelamatkan banyak orang itu menjadi kualitas hidup yang juga harus dipancarkan oleh Bunda Maria terhadap pribadi-pribadi yang ada di sekelilingnya. Maka dalam hal ini kita diundang juga bersama Bunda Maria bukan berapa banyak setelah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, menolong orang. Seperti yang dilakukan Bunda Maria, menolong manten tadi atau keluarga itu. Tetapi justru kualitas hidup yang seperti apa yang harus kita tampilkan. Membantu sangat baik. Semakin banyak, semakin baik. Tetapi jangan sampai itu menjebak kita untuk kemudian sampai pada kualitas hidup yang dangkal. Artinya apa? Artinya motivasi kita jangan-jangan ingin mendapatkan pujian. Kalau itu yang terjadi, kita tidak lagi menjadi pribadi yang berkualitas. Tetapi bahwa ketika kita melakukan pertolongan demi pertolongan kepada orang, itu kita kerjakan karena memang itu adalah yang juga dilakukan oleh Yesus kepada orang lain. Berarti ketika saya melakukan itu, saya murni untuk menunjukkan cinta dari Allah kepada manusia dan manusia kepada sesama. Kalau itu yang terjadi, rasa saya apa yang dimaksudkan dengan peristiwa di Kana hari demi hari akan membantu dan menolong kita. Itu cara kita hari ini untuk belajar dari Bunda Maria dan intim dengan Yesus. Tidak mudah memahami Yesus seperti halnya Maria. Tetapi Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Itu clue, kata kunci, atau istilahnya apa ya, kalau sekarang itu istilahnya adalah cara kita untuk mengencourage diri, kata-kata yang bisa membantu kita sampai pada pemahaman bahwa ternyata Bunda Maria juga butuh proses, tidak sekali jadi. Bunda Maria menemani Yesus yang muda, 30 tahun usianya. Dia sebagai pramusaji saat itu, tetapi dari sana, dari apa yang disampaikan kata-kata Yesus, Bunda Maria tidak reaktif, tidak emosional, tetapi Bunda Maria justru membawa sampai pada mukjizat itu terjadi. Air menjadi anggur. Implementasinya dalam kehidupan keluarga bagaimana? Saya selalu dalam khotbah ketika manten atau menikahkan, saya mengatakan, kalau kualitas kehidupan kita itu mulai dangkal dalam keluarga, dalam bahasa ini adalah menjadi tawar seperti air, bagaimana kita harus merubahnya menjadi anggur? Tak lain dan tak bukan adalah seperti Bunda Maria, mereka kehabisan anggur. Mungkin penolakan Yesus, mau apakah daripadaku engkau ibu? Saatku belum tiba, itu juga mungkin akan terlontar dari Yesus kepada kita. Ayo kamu berjuang dulu, semangatin dulu keluargamu. Ketika semuanya menjadi aktivitas manusiawi dan tawar. Supaya Tuhan ikut ambil bagian dan memberkati. Kehidupan keluarga yang tawar dan akhirnya menjadi manis seperti anggur, kesegaran selalu didapatkan seperti anggur, itu juga butuh waktu, butuh proses. Tetapi satu poin yang harus kita bangun adalah goals-nya, tujuan akhirnya. Tetap ada mukjizat, air
menjadi anggur. Dan ketika kita keluarga-keluarga kita terjebak pada peristiwa-peristiwa manusiawi saja, lalu seolah-olah hidup berkeluarga itu rentetan peristiwa kemanusiaan, itu kita terjebak pada kuantitas. Dan kita perlu meningkatkan kualitas dengan jalan meminta Bunda Maria untuk memohon bantuan dari Yesus merubah air tawar kehidupan kita. Hal-hal yang tawar dalam hidup kita itu menjadi segar kembali karena Tuhan yang hadir dan merubah dan menjadikan air yang tawar itu menjadi anggur yang penuh dengan kesegaran. Itu beberapa hal yang bisa saya bagikan, kesempatan untuk kita bersama-sama bertanya jawab. Lalu nanti saya akan, atau saya harus close dulu dengan cerita enggak ini? Enggak usah ya? Ibu Jo kemana mau? Oh ya, kalau gitu saya cerita dulu. Oke. Nah, sebagai penutup, saya akan bercerita. Oke. Nah, sekali waktu ada seorang tua, Pak Bejo namanya, dia harus membuat sebuah surat wasiat kepada 3 anaknya. Namanya Trimbil, Mukidi, dan Paijo. Nah, Trimbil, Mukidi, dan Paijo ini dia diberi sebuah warisan yang berupa kerbau berjumlah 13. Ada 3 warisan. Lalu dalam surat warisan itu dibagi-bagi berdasarkan kemampuan untuk mengelola kerbau berjumlah 19 itu. Pak Bejo sebelum meninggal dia membuat surat wasiat bertuliskan begini, anak-anakku, harta paling berharga dalam hidupku adalah kerbau yang aku miliki berjumlah 19. Ketika aku besok mati, tolong kamu tidak usah iri satu dengan yang lain, dan aku akan membagikan pada kalian sesuai dengan kemampuan untuk mengelolanya. Cara membaginya begini, anak yang pertama, yang adalah Mukidi, kamu mendapatkan setengah dari 19 ekor itu. Lalu anak yang kedua adalah Trimbil, kamu mendapatkan 1/4 dari 19 ekor itu. Dan kemudian anakku yang terakhir adalah Paijo, kamu mendapatkan 1/5 dari 19 ekor kerbau yang aku miliki. Lalu ditandatangani oleh si anak itu. 1/2, 1/4, dan 1/5. Kemudian dia menandatangani di atas meterai di hadapan notaris. Dan beberapa bulan berikutnya, Pak Bejo meninggal dunia. Lalu tibalah saat mereka harus membagi 19 ekor itu dengan apa yang ditulis oleh Pak Bejo tadi. Anak pertama, Mukidi, mendapat setengah dari 19 ekor kerbau, 1/5 dan 1/4. Kemudian mereka berantem nih, kan nggak mungkin dibagi setengah, bagaimana 19 kerbau itu harus dibagi setengah. Nanti ada yang tengahan dan sebagainya, harus dicacah-cacah, nggak mau, semuanya maunya utuh. Lalu akhirnya ada seorang bapak yang mendengar kekisruhan dari keluarga itu. Lalu dia datang dan membawa 1 kerbau. Dia merelakan untuk dibagi. Kemudian si bapak itu pun berkata kepada ketiga anaknya, sesuai dengan pesan bapakmu, lakukanlah untuk membagi warisan 19 kerbau itu berdasarkan 1/2, 1/4, 1/5. Dan dari itu semua silakan dibagi. Saya rela 1 kerbau ditambahkan dari 19 itu. Dan akhirnya benar, mereka ketiga-tiganya sepakat, ketiga anak itu untuk menambahkan 1 kerbau di 19 kerbau itu. Lalu akhirnya mereka pun membagi dengan gampang.
Setengah dari 20 berarti 10. Seperempat dari 20 berarti 5. Dan 1/5 dari 20 berarti 4. 10 ditambah 5 ditambah 4 sama dengan 19. Karena kerbau yang pertama itu kemudian ditambah 1 tadi menjadi 20, berarti masih sisa 1. Lalu akhirnya mereka sepakat, sisa 1 itu pun dikembalikan kepada si bapak yang baik tadi. Dan bapak itu pun pulang. Sebelum sampai di rumah, dia bersyukur bisa menolong dan membantu orang, bahwa semula dia berpikir akan ada kekurangan yang dia alami, tetapi toh tidak menjadi sesuatu hal yang seperti dia pikirkan. Dia bersyukur karena bisa menolong. Ketiga anak itu menjadi rukun dan mereka menemukan jumlah seperti yang dikehendaki oleh bapaknya berdasarkan warisan. Lalu si bapak tua itu pun pulang dan sebelum sampai di rumah karena dia mendapatkan tali asih gitu ya. Lalu dia pun mampir sebelum lebaran di pasar Beringharjo sambil membawa kerbaunya. Lalu dia beli pakaian baru dan juga kacu sapu tangan. Lalu kacu itu diuntel-untel banjur cuntel dan ceritanya selesai. Saya rasa itu pertolongan Bunda Maria mungkin juga dalam kehidupan kita serasa 0-0 doang gitu ya. Atau bahkan berlebih atau juga banyak yang dibantu. Tetapi yang jelas justru itu mendorong kita juga untuk membantu orang walaupun serasa bahwa kita nggak membantu apa-apa. Tetapi ada solusi yang selalu mereka temukan ketika kita bantu. Maka undangannya ya intim dengan Yesus bersama Bunda Maria, belajar dari peristiwa di Kana, bagaimana setiap dari kita juga punya keberanian untuk tidak tinggal diam, tetapi mengupayakan ada pribadi-pribadi yang tertolong, seperti halnya manten atau keluarga manten yang harus kekurangan anggur, tetapi kehadiran Yesus dan Bunda Maria membantu dan menolong mereka. Itu yang saya bagikan. Apakah ada tanggapan? Saya kembalikan pada moderator mic-nya, monggo. Terima kasih Romo. Silakan yang mau bertanya atau sharing. Saya sebentar. Oke, Pak Ribut, monggo. Romo, saya bersyukur punya kesempatan 3 tahun lalu berkunjung ke Kana, melihat tempat dulu Bunda Maria sama Yesus tentang kejadian anggur ini. Kalau saya melihat penjelasan dari Romo, kelihatannya kita juga mengetahui bahwa Bunda Maria agak sedikit bingung dengan putranya Yesus gitu. Cara berpikirnya atau ya boleh kita katakan cara berpikirnya atau ucapnya gitu. Dalam implementasi keluarga juga terkadang saya juga punya ketidakmampuan melihat cara berpikir anak dengan saya sebagai orang tua gitu ya. Kadang saya tuh terjebak mau mengimplementasikan apa yang telah saya capai pada saat kecil hingga saya seperti gini untuk saya terapkan pada anak saya gitu Romo. Tetapi kadang itu enggak sesuai dengan mereka gitu. Jadi dan akhirnya saya kadang bingung gitu. Dan saya merasa bahwa apa yang saya lakukan dulu, misalnya katakanlah misalnya dulu saya waktu masih kecil itu saya hampir tiap hari baca koran Romo. Jadi saya banyak banget mengetahui luas pengetahuan saya tentang dunia luar gitu. Itu semenjak kecil sampai hampir tiap hari. Dan ketika saya, ini salah satu contoh, ketika saya suruh anak saya baca koran, kayaknya mereka itu merasa itu lucu gitu ya. Perlu baca koran gitu. Ini salah satu Romo ya. Akhirnya kadang saya bingung gitu, ketika saya arahkan seperti gini, mereka bilang nggak mungkin seperti gitu. Jadi sampai saat ini juga saya belum tahu pola seperti apa atau kayak semacam jalan seperti apa yang harus saya terapkan pada anak saya, Romo. Kira-kira mungkin Romo bisa kasih pendapat atau mungkin pengalaman dari keluarga-keluarga lain, Romo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rimbun. Langsung saya tanggapi aja ya. Nanti kalau berikut-berikutnya malah lupa saya. Iya, silakan Romo. Jadi gini, Pak.
Rimbun. Saya terakhir membaca sebuah buku berjudul Generasi Pi. Di dalam buku itu berbicara tentang bagaimana generasi Pi itu setelah Alpha, Beta, ya, dan Pi itu generasi gadget gitu ya, digital gitu kira-kira. Jadi gini, satu hal yang menarik bagi saya ketika mereka generasi Pi ini mau berkembang, mereka itu nantinya akan menjadi generasi founding father. Seperti zaman kita dulu Soekarno, gitu, founding father-nya. Nah, generasi Pi ini generasi founding father dengan cara mereka. Kita nggak punya istilahnya apa ya, bagi saya sendiri ketika membaca buku itu sangat dibuka wawasan saya untuk bagaimana membawa atau istilahnya mendorong orang muda sampai pada sebuah kreativitas atau pemahaman-pemahaman dunia yang akan datang. Salah satu contoh yang sekarang menurut saya dan juga dibahas di buku itu, karena buku itu berdasarkan ini penelitian dan saya sangat recommended itu dibaca. Itu generasi Pi ini berbicara tentang bagaimana mereka menciptakan branding mereka sendiri. Kita itu kan seneng kalau dulu pakai baju tulisannya Nike gitu ya. Atau kita seneng karena pakai baju mereknya Adidas. Itu kan merek orang. Nah, sementara anak-anak sekarang itu enggak, mereka enggak mau pakai itu. Mereka mau pakai brand mereka sendiri. Nah, sarana bantu untuk membuat itu apa? Ya mau nggak mau digitalisasi alat-alat atau sarana-sarana itu. Artinya membantu anak bahwa itu adalah tools, tetap tools. Sarana tetap sarana, sarana bukan tujuan. Artinya bahwa mau nggak mau pelan-pelan anak ini digiring pada istilahnya apa ya, kalau di sekolah itu budaya baca gitu ya. Gadget itu kan nggak bisa lari 24 jam kan dekat dengan anak. Nah, bagaimana diciptakan dalam ruang keluarga itu saat-saat di mana misalnya saya nggak ngerti baca komik gitu. Jadi membangun budaya senang baca dulu. Jadi dibangun budaya kalau nggak baca itu rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang. Kalau nggak baca itu sesuatu bikin kepalanya kosong misalnya. Sama Pak, saya juga menuntut diri misalnya kenapa ketika kita atau misalnya saya diminta untuk memberi renungan di Qatar ini selalu mau, dalam arti ya waktunya pasti disesuaikan. Kenapa? Karena saya menuntut diri saya harus membaca sebelum saya membagikan renungan. Itu kan menuntut diri ya, mengencourage diri, menuntut diri, mendorong diri. Nah, sekarang tinggal situasi keluarga satu dengan yang lain, bagaimana menemukan sebuah metode untuk sampai pada istilahnya anak ini kalau nggak baca ini ada sesuatu yang kurang. Dari manapun bacaannya, dari manapun. Nah, kalau kelasnya anak kan ya tentu yang ringan-ringan. Kalau kita dulu kan suka apa ya, majalah, kalau saya itu kan kayak model Superman, Spiderman gitu kan, bacaan-bacaan yang kita baca ya dulu, komik kayak gitu. Seperti itu. Jadi membangun budaya seperti hanya kalau Bunda Marian kan juga budaya serawung gitu ya, ketemu kunjungan ke keluarga-keluarga. Yesus juga diajak pasti untuk ketemu dengan umat atau warga yang ada di sekitarnya. Jadi budaya itu, Pak Rimbun, membangun budaya lebih dulu dan bagaimana budaya itu akan sampai pada goals tertentu yang mau kita capai. Tetapi pembiasaan dulu itu menurut saya menjadi hal yang apa ya, kayak prioritas gitu. Itu Pak Rimbun. Memang ya butuh waktu ya, tidak bisa sekali jadi membuat budaya itu tidak bisa sekali jadi. Seperti kita sekarang kemana-mana harus pakai masker, itu kan karena terpaksa gitu ya.
akhirnya kan jadi budaya. Entah ada pandemi atau tidak, saya rasa berikut-berikutnya juga orang kemanapun pasti pakai masker. Gitu. Oke. Makasih Romo. Ya. Jadi membiasakannya dengan cara pikir mereka gitu ya, Mo? Betul. Memang sekarang ini kan banyak ya di gadget itu juga, atau di iPad yang kita punya, atau di laptop yang mereka punya. Mereka bisa akses internet dan bisa istilahnya kayak komik itu kan tinggal download atau beli aja di aplikasi-aplikasi itu untuk komik atau apa. Tetapi bahwa ada sekian waktu yang kemudian istilahnya kalau bahasa saya mungkin nggak enak juga, namanya pengkondisian. Mengkondisikan anak untuk mau nggak mau mengikuti ritme itu. Gitu. Itu sih. Saya juga belajar memahami, menjadi orang tua zaman ini banyak tergopoh-gopoh untuk menemani anaknya. Karena mau ngikutin teknologi, kita nggak mampu. Sementara anak dikasih tahu aja nih, apa pinnya, diganti pin udah bertanya, kok diganti pin sih? Gitu kan. Atau bahkan kemarin ada anak teman saya yang sekolah di Mangunan, itu kan sekolah anak-anak yang dididik oleh Romo Mangun dulu, kritis-kritis gitu. Anak kelas 5 SD itu berkata, Pak, kok saya nggak punya ruang privasi di handphone saya? Ngapain Bapak ngambil-ngambil handphone saya? Terus dia kelas 5 SD. Betul, Mo. Meminta ruang privasi di handphonenya. Itu kan sesuatu hal yang, ya tapi faktual begitu gitu loh. Jadi kalau saya sih ya mungkin sambil tergagap-gagap sebagai orang tua di zaman ini, tetapi selalu punya lifestyle gitu ya, gaya sendiri, cara tersendiri, dan itu brand-brandnya gitu. Karena kalau dari buku yang saya baca ini memang anak di generasi, kalau mereka nyebut Pi itu kan tanpa batas gitu ya, itu nanti akan melahirkan founding father. Dan setelah founding father akan ada angkatan baby boomers, begitu terus gitu. Jadi ritme polanya kurang lebih akan begitu walaupun situasi dunia sudah berbeda. Generasi ke generasinya namanya akan sama, tetapi apa ya istilahnya? Situasi zaman mungkin sudah berbeda. Itu sih hasil yang saya baca dari satu buku. Iya, thank you Romo. Jadi tantangannya sekarang udah beda lagi ya, Mo? Oh, jelas. Oke, karena kita mau lanjut ke Rosario, mungkin kalau ada mau pertanyaan atau sharing satu lagi terakhir sebelum kita lanjutkan ke doa Rosario. Ya. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Rosario kali ya. Ya, baik semuanya. Terima kasih untuk seluruh dinamika kita hari ini. Dan memang pesan saya ketika kita merenungkan intim dengan Yesus, belajar dari Bunda Maria dan Yesus di peristiwa di Kana, jangan khawatir bahwa hidup kita akan jadi tawar suatu saat iya. Tetapi kita tahu cara bagaimana mengencourage dari yang tawar hidup kita itu bisa menjadi segar, dari air menjadi anggur, mau tidak mau melibatkan dua pribadi itu, Bunda Maria dan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Romo untuk pencerahannya hari ini. Marilah kita menutup rangkaian devosi kita. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ajaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sambung dengan lagu penutup Ave Maria. Untuk melahirkan
Itunya siaran. Engkau bukan yang dianggap padanya Tuhan yang telah bisa menemukannya. Syukur kepadanya, Bunda Sang Pengasih selama-lamanya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa sore hari ini selesai. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.